Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Sesuai permintaan, kebetulan saya punya juga. Trace atau jejak. Iya sih. Iya, itu dia. Jejak. Bener, judulnya Gitu. bener. Ini adalah komik yang oke. Thriller ya, detektif, thriller, misteri. Yang mana aku sukanya itu kan Jepang itu kan selalu ngasih peluang untuk bikin komik-komik profesi ya. Nah ini ngambil profesi sebagai seorang ahli forensik. Seperti halnya waktu itu White Tower. Ya, ya benar. Nggak banyak sekali, nggak cuma Yeah. White Tower. Jepang itu selalu punya, ini ada profesi tukang kayu jadiin komik, profesi guru jadiin komik. Selalu seinen yang gini. Wah ya kalau demografi mah ada yang shonen juga sih, sama aja. Nah yang jelas ini adalah komik balas dendam. Bagaimana Trace ini siapa namanya? Aku lupa. Reiji Mano. Mano. Reiji Mano itu harus dia tuh keluarganya dibunuh. Ya. Kalau dibunuh lalu dia ingin menuntut balas, ingin dia mencari siapa pembunuhnya. Waktu kecil ya. Waktu kecil dengan cara menjadi ahli forensik. Betul. Karena dengan ada di kepolisian dia punya akses banyak hal. Dan ahli forensik itu selalu di bawah radar. Dan benar. Nah, ngomongin teknisnya, baca ini aku mual, Mas. Karena membedah macam-macam sih Dan sebenarnya. dia Ya ngeluarin, benar, Daris kan tidak kuat yang kayak gitu gitu. aku mual bacanya. Jadi Bayi, Riz. ya itu deskriptif Janin itu loh. aborsi. Ya ampun. Dan bentuknya benar lagi. Maksudnya terlihat full, nggak ada yang disensor nggak ya? Aku sempat nyekip beberapa penjelasan ya. Jadi aku ambil intinya aja karena aku nggak kuat aku secara fisik aku nggak bisa baca kayak gini gitu loh. Nah, tapi in a way itu menjadikan komiknya works. Sebagai Kalau mau komik profesi memang begitu. Sebagai komik profesi ya benar. Memang bagus. Memang begitu. Sebagai komik profesi ini tidak ada anunya, istilah-istilahnya aku nggak ngerti ya. Dia memakai bahasa Jepang sih, aku nggak ngerti. Seharusnya mungkin bisa pakai bahasa Indonesia kali ya. Karena, tapi apakah ada padan katanya di bahasa Indonesia? Aku juga nggak ngerti, kayak marugai sama itu. Aku merasa lebih oke kalau lebih dekat ke kita sih, karena seharusnya pekerjaan forensik itu bukan eksklusif di Jepang. Memang. Nah, jadi semua kepolisian, rumah sakit itu ada forensiknya. Itu aja sih aku yang minus itu. Tapi selain itu komik profesi ini bagus banget. Dan volumenya sedikit. Ya, hitungannya ini tuh sedikit, cuma 13 volume tamat. Dan ini ada spin-off-nya, Mas, Brutal judulnya. Karakternya apa? Sampai ketemu di Hirohiko Dan nggak? Si Dan nggak? Enggak. Aku tuh nggak selesai, teman-teman. Nggak cocok. Bukan nggak bagus ya. Nggak cocok. Bahkan aku kayaknya cuma 1 volume. Tapi gini. Tapi Mas Bagas tuh sepertinya akan cocok dengan Brutal. Oh, oke. Karena dia kan suka bunuh orang. Berarti profesinya bukan ini. Polisi, oke. Polisi yang menyaruh jadi pembunuh. Nah, ini yang membuat aku nggak cocok, teman-teman. Semua yang Daris bilang, oke, ini ada forensik, itu kan menyelidiki ya. Dan aku kan forteku juga detektif, penyelidikan, misteri gitu. Nah, tapi ternyata kenapa aku nggak cocok? Karena forensik ini battlefield-nya hanya di lab. Benar. Sedangkan detektif tuh battlefield-nya di mana-mana. Polisi battlefield-nya juga ada di mana-mana, ada di kantor. Jaksa dan pengacara itu juga menarik karena battlefield-nya ada di ruang sidang, di kantor, dan nyari informasi macam-macam. Nah, sedangkan forensik aku bosen. Ya. Dengan teks sebanyak itu dan sifatnya teknis. Bahkan ada panel, bukan hanya ada, cukup banyak panel-panel yang isinya teks. Iya. Gitu. Jadi aku tuh bosan, padahal ini menarik sekali. Tokoh utamanya tuh seneng tokusatsu. Anime kayaknya. Sebutnya sih anime. Mas, tapi Scorpion Man itu ada di kantongnya dia terus gitu. Jadi itu sampai akhir punya peran sih. Nah, oke. Nah, itu kan sebenarnya bagus. Cuman aku bosan, teman-teman. Karena kalau aku nonton serial Korea yang sifatnya forensik atau segala macam, lebih tepatnya lebih banyaknya ke dokter dan kepolisian sih. Cuman forensik kan punya teman sendiri. Kalau di Kamen Rider Kuga sih dokternya itu temannya Ichijo itu. Biasanya sidekick kan. Biasanya sidekick, tapi ini porsinya dijadikan sorotan utama dan ternyata bosen aku. Karena memang fortenya Jepang kan di situ ya. Jepang itu kan bisa menjadikan sesuatu menarik. Betul. Detailnya luar dapat. Cuman akhirnya ya cocok nggak cocok. Betul.
betul. Nah, komik ini baru dapat aksinya, Mas. Trash itu baru dapat aksinya ketika udah ketahuan siapa dalangnya. Itu baru si Reggie turun. Polisinya? Reggie-nya, tokoh utamanya baru turun, beneran balas dendam. Ya. Cuman ada sampai 5 volume tuh dia beneran kasus yang nggak berhubungan. Sambil bimbing si juniornya dia, sekaligus bimbing kita sebagai pembaca. Jadi gitu. dia memberikan waktu cukup banyak, dan ini Jepang banget, untuk membuat kita terinvestasi sama pertama karakternya, kedua bagaimana cara forensik bekerja, karena pada akhirnya cara mengalahkannya forensik juga nanti. Iya. Aku amazed dengan yang pertama aja, yang soal sperma itu aja aku amazed banget. Maksudnya ini kalau nggak di forensik kan nggak bisa. Dan forensik tuh harus ini ada sesuatu yang harus kamu periksa. Apa yang kamu periksa sampaikan ke kami, ini surat perintah periksanya. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak terdata diminta di surat periksanya, mereka nggak bisa nyampaikan. Gitu kan. Dan ini kan menarik sekali bahwa ada hal lain yang kami temuin, tapi kami bisa nyampein kalau polisian minta ngasih suratnya gitu. Ini hal baru juga yang aku merasa, ini 13 volume tuh menurutku ideal buat dia ya, karena sebenarnya agak panjang dikit nggak masalah ya. Karena kasus terakhir tuh beneran kerasa langsung diselesaikan. Dan peran si polisi yang nanganin dia pas masih kecil tuh makin gede. Oke, nah itu kan juga upaya mangaka ngasih bahwa ada kok Battlefield-nya di luar sana gitu loh. Tapi pada akhirnya dia yang selalu kan konflik bagaimana dia mungkin mau memalsukan, konfliknya itu yang nanti ketika udah tahu pelakunya, tapi secara bukti nggak ada, gimana caranya. Jadi dia tuh dark hero sih, anti hero sih. Itu yang membuatku tuh suka, karena ya itu 13 volume tuh menurutku enak dibaca, maksudnya walaupun bosen di awal, tapi karena cuma sedikit jadi ya udahlah. Kalau dia 25 volume mungkin agak ngapain sih gitu. Harus orang yang bener-bener into forensiknya yang akan bisa dapat gitu. Cuman kalau ini kamu cukup bersabar 4 sampai 5 volume, baru kemudian ketika kasusnya suntikannya baru keluar, serunya mulai. Oke. Serunya mulai di situ. Nah, itu yang aku nggak dapat. Soalnya memang lama, Mas. Memang lama untuk ngasih tahu Reggie itu siapa, stand-nya Reggie itu seperti apa. Apakah dia itu orang yang dengan mudah membengkokkan hukum, ataukah dia punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Itu butuh beberapa kasus untuk kita bisa memahami Reggie itu orang seperti apa. Sebetulnya secara orang-orang kantor, respon dan impresi mereka, kata-kata mereka tuh pembaca kan udah dikasih tahu bahwa Mano ini bukan orang sembarangan, gitu kan. Maksudnya kayak kamu bersabar aja kalau sama dia mah, gitu kan. Sebenarnya kan gitu kan. Gitu. Terus nanti sidekick-nya itu karakter-karakter pendukungnya itu juga punya peran masing-masing yang berkaitan dengan ternyata masa lalunya. Dan semua dikendalikan sama mastermind-nya ini loh. Mastermind-nya tuh lalu kita juga akan diberi pertanyaan, apakah mastermind-nya ini, pelakunya ini orang baik atau enggak? Orang nggak baik pasti, tapi apakah kita bisa benci dia? Jeleknya di situ menurutku. Karena kita jadi susah benci dia karena dia dapat spin off. Oke. Itu sih, itu aku menurutku kekurangannya itu ada di peletakan Dan sebagai antagonis yang kita tuh nggak ngerti, kita tuh dibikin bertanya-tanya. Ini tuh sebenarnya bener nggak ya? Sebagai sebuah cerita, ketika peran antagonis lebih gede dari protagonisnya, itu menurutku masalah. Oke, benar. Iya sih. Nah, Brutal katanya mau terbit sih. Judulnya Brutal. Oke. Itu nggak ada ceritanya, tapi orang yang suka gore pasti seneng sih. Jujur itu nggak ada ceritanya. Oke. Kita pasti cerita review. Mas Bagas menurutku lebih cocok sih Brutal. Kalau kalian suka Skull, Brutal tuh suka. Mungkin apakah gabungan Skull sama webtoon Brandal ya? Dua-dua. Enggak ya. Judulnya aja Brutal, nggak ada hubungannya sama itu. Oke, itu aja sih. Itu aja teman-teman untuk manga kali ini. Sampai ketemu di obrolan manga berikutnya. Link pembelian kalau ada ya, soalnya aku pengennya nyariin teman-teman yang full set. Gitu. Kalau ada nanti aku taruh di sini. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi, bye.